Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Siti Fadilah. I will present about if conditional. Today, kita akan pelajari lebih dalam what is the if conditional. So, if conditional is a sentence to express a condition that might occur as a result of that condition. In simple terms, it's a hypothetical sentence. It is followed by the word if, and this if conditional is divided into 3 types. Seperti apa yang sudah ditulis dan dijelaskan, if conditional yaitu kalimat pengandaian yang awal kalimatnya itu memakai if, yang artinya jika kalau di bahasa Indonesia. If conditional ini juga dibagi menjadi 3 tipe, yang masing-masing punya kegunaan different. Yuk langsung kita bahas satu persatunya. The first, if conditional type 1, used to express something that may happen in the future. So, kejadiannya belum terjadi di masa depan, but masih ada kemungkinan terjadi. So, bukan fakta ya. Strukturnya subject ditambah will ditambah verb 1 ditambah simple present. Simple present itu subject ditambah verb 1 s or as. For example, I will pass the test if I study tonight. Aku akan lulus ujian jika aku belajar malam ini. Nah, di sini belajarnya belum terjadi, but bisa saja belajarnya terjadi tonight atau malam nanti. Example kedua itu, if it rains tomorrow, I will stay at home. Jika besok hujan, aku akan tetap di rumah. Lihat, hujannya belum terjadi, besoknya juga belum terjadi, but maybe saja terjadi, so kita membuat rencana berdasarkan kemungkinan itu. Next point, the second point, if conditional type 2, used to express something in the future or present that is impossible to happen, can be used when you are imagining. Type kedua biasanya dipakai saat kita sedang mengandai-andai di masa depan atau masa kini, tapi tidak akan terjadi ya guys. Strukturnya subject ditambah word ditambah verb 1 ditambah if ditambah simple past. Simple past yaitu subject ditambah verb 2 or were. For example, I would fly to the mountains if I were a bird. Aku akan terbang ke pegunungan kalau aku seekor burung. Kenyataannya kan kita bukan burung. So, ini cuman hayalan. Example kedua, if I had car, I would drive to the beach. Jika aku punya mobil, aku akan mengendarainya ke pantai. Nah, ini tidak akan terjadi because tidak ada yang mengendarai mobil on the beach. Cuman hayalan. Untuk subjek I, kita tetap pakai were ya guys, bukan was. Dalam kondisional, because kita sedang talk about hal yang tidak nyata, and ini membutuhkan subjunctive mood digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan harapan, hayalan, and tidak mungkin terjadi gitu.
So, ketika kita menggunakan if I were, itu menjadi bahwa kondisi tersebut tidak nyata, hanya sebuah andaian atau hayalan saja ya guys. The last point, if conditional type 3 used to express something that has happened and cannot be changed, simplify an assumption in the past that contains regret. Nah, type yang terakhir different dengan yang lain because membicarakan penyesalan di masa lalu. Strukturnya subject ditambah word ditambah have ditambah verb 3 tambah if ditambah past perfect. Past perfect di sini subject ditambah had ditambah verb 3. For example, we will have missed the bus if we hadn't woken up too late. Kami tidak akan ketinggalan bus jika kami tidak bangun terlalu siang. Would and kutip di atas diikuti T itu adalah would ditambah not, yang had not juga sama, had ditambah not, tapi versi disatukannya ya guys. Nah, contoh ini bahwa kami di sini itu sedang menyesal because bangun terlalu siang, so ketinggalan bus deh. Example kedua, if I had studied harder, I would have passed the exam. Kalau saja aku belajar lebih giat, aku pasti lulus ujian. Tapi faktanya dia nggak belajar giat dan nggak lulus deh ujiannya. Jadi, ini adalah bentuk penyesalan terhadap sesuatu yang sudah terlewat. Nah, di sini kita harus perhatikan ya guys, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan saat membuat kalimat if conditional. The first sentence structure. A. Sentences that begin with if are called subordinate clauses. B. While the other parts are called main clauses. Yang diawali dengan if disebut subclause ya guys, sedangkan bagian lainnya itu disebut main clause. The second, comma. If the subordinate clause if is in front, a comma is needed before the main clause. For example, if I see her, I will say hello. Nah, di sini if yang di awal kalimat. Jadi jangan lupa pakai koma sebelum main clause. Tapi kalau if clause-nya di belakang, nggak perlu tanda koma. For example, I will say hello if I see her. Nah, di sini if-nya itu di tengah-tengah. Jadi tidak usah memakai tanda koma. So, conclusion, A. Type 1 for things that might happen in the future. Untuk hal yang mungkin terjadi di masa depan. Next, type 2 for things that are impossible to happen. Imaginary or wishful thinking. Nah, tipe kedua ini untuk hal yang tidak mungkin terjadi. Itu hanya hayalan atau angan-angan saja. Next, type 3 for regret about things that have happened in the past. Nah, untuk penyesalan atas hal yang sudah terjadi di masa lalu, ini tipe ketiga. Ingat ya, tipe ketiga itu berisi penyesalan.
That's my explanation about if conditional. Thank you.